Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua. Dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Sebagai pengingat atau informasi bagi yang belum tahu, ada 5 Rasul yang disebut Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini kita akan membahas keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin yang artinya adalah terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy."
Doa ini berulang-ulang dibaca oleh beliau. Dari peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi Muhammad juga merupakan Rasul terakhir. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, yang artinya adalah penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Ada beberapa kisah keteladanan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan mempelajari tentang sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap terpuji yang dimiliki para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama kita akan membahas tentang sikap terpuji para Rasul. Apa itu sikap terpuji? Sikap terpuji adalah sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur atau al-amanah, kemudian pemaaf atau al-afu, kemudian tekun atau al-khusyu, kemudian malu kalau diri tercela atau al-haya'u, kemudian bersih atau an-nazafah, sabar atau as-sabru, dan seterusnya. Lalu, apa saja sikap terpuji yang dimiliki oleh para Rasul? Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sidik artinya benar, kemudian sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu, ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh sebagai bagian dari sikap kepada Allah, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kemudian taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perilaku terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar sangat banyak. Misalnya jujur, berani, pemaaf, sabar, hemat, penyayang, dan lain-lain. Para nabi dan rasul itu juga terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, yaitu mendekati pohon larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat godaan setan. Nah adik-adik, jika tadi adalah sikap terpuji para rasul secara umum, sekarang kita akan bahas sikap terpuji Rasul Ulul Azmi. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-7.
Sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan, tekad yang kuat, ketabahan, dan kesabaran. Mengapa rasul-rasul tersebut diberi gelar ulul azmi? Itu karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Itulah sikap terpuji yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara meneladani para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya adalah mencontoh. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi dapat dilakukan sesuai petunjuk Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Dari ayat tersebut, kita bisa pahami bahwa cara meneladani para Rasul, terutama Rasul Ulul Azmi, adalah dengan teguh dan sabar. Berikut ini contoh sikap meneladani para Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Terkadang kita sulit memahami pelajaran. Nah, disitulah perlunya keteguhan dan kesabaran kita agar materi pelajaran bisa kita pahami. Kemudian teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Meskipun kita lelah, sedang tertidur lelap, tapi jika sudah waktunya beribadah atau sholat, sebagai seorang muslim, mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Kemudian teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Tentu saja kita harus teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah, karena itu adalah untuk kebaikan kita. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Sebagai suatu kewajiban, tentu kita harus mematuhi perintah orang tua kita, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan, atau tidak cepat marah. Nah, jika ada hal yang kita tidak sukai dalam pergaulan, tentu kita harus bersabar agar kedamaian senantiasa tercipta. Kemudian yang terakhir, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Nah, baik peraturan di dalam rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, itulah beberapa cara meneladani para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kalian tentu bisa menyebutkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan semoga tayangan video yang telah kalian saksikan tadi dapat kalian pahami. Dan tentunya nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam video tadi dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salam hormat Bapak untuk kedua orang tua kalian yang telah membantu dalam membimbing kalian selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.